Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk pertemuan ketiga dalam mata kuliah Praktikum Struktur Data, di mana kita akan membahas mengenai searching atau pencarian. Di sini tujuannya yaitu mahasiswa dapat lebih memahami teknik pencarian dalam penyelesaian persoalan praktis dalam pemrograman serta mampu mengaplikasikan metode pencarian dalam pembuatan program praktis. Di sini saya jabarkan terlebih dahulu mengenai searching itu sendiri. Searching ini sama halnya dengan sorting, di mana konsep penting dalam dunia pemrograman komputer. Searching ini sendiri merupakan operasi yang paling banyak dipelajari dalam ilmu komputer atau computer science, serta searching berkaitan erat dengan array atau larik. Teknik-teknik pencarian dalam searching ini yaitu teknik pencarian pada array yang telah terurut memungkinkan dalam pencarian elemen tertentu dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Artinya, data yang telah diurutkan akan lebih memudahkan dalam melakukan pencarian dibandingkan data yang belum terurut. Sehingga pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas mengenai sorting, yaitu pengurutan. Sehingga nanti tujuannya metode sorting akan digabungkan dengan metode pencarian. Pencarian data merupakan pekerjaan pemrograman komputer yang paling mendasar dan merupakan salah satu hal yang paling banyak dipelajari. Terdapat berbagai macam jenis metode-metode pencarian, antara lain linear search, binary search, recursive binary search, jump search, interpolation search, dan exponential searching. Yang akan kita bahas pada dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai linear searching dan binary searching. Yang pertama yaitu sequential atau linear search. Metode pencarian seperti ini disebut sebagai sequential atau linear atau konvensional searching, yaitu pencarian konvensional secara berurutan atau linear. Metode ini akan melakukan pencarian mulai dari awal himpunan rekaman dan bergerak melalui masing-masing rekaman hingga program pencarian menemukan data yang dicari atau hingga mencapai ujung data. Artinya data proses dalam metode ini dia akan mengecek satu persatu dalam sebuah sekumpulan data dalam array. Dia akan melakukan pengecekan mulai dari awal sampai terakhir. Apabila data ditemukan, maka pencarian selesai. Jika tidak, proses pencarian akan berlanjut sampai ujung data. Algoritmanya dapat kita lihat seperti berikut. For index kurang dari array.length min 1, artinya selama indeks kurang dari panjang data array tersebut, maka jika array pada indeks kesekian sama dengan nilai yang dicari, maka kembalikan nilai true. Jika tidak, kembalikan nilai false. Atau dapat kita lihat pada contoh gambar sebagai berikut, di mana akan dilakukan pencarian terhadap angka 9. Dalam contoh kasus ini, kita melihat terdapat 15 data yang di dalam array tersebut. Proses algoritma sequential ini dia akan melakukan pencarian mulai dari awal data hingga akhir data. Apabila data yang dicari ditemukan, maka proses akan berhenti saat itu juga. Jika tidak, dia akan terus melakukan pencarian hingga akhir data tersebut. Kita lihat di sini prosesnya dimulai dari pencarian pada nilai dalam indeks ke 0, yaitu nilainya yaitu 1. Dilakukan pengecekan apakah 1 sama dengan 9? Tidak, maka proses akan berlanjut. Dia akan melakukan pengecekan kembali apakah angka 2 sama dengan 9? Tidak, maka proses terus berjalan hingga akhirnya ditemukan angka 9. Maka dia akan melakukan pengecekan apakah angka 9 ini sama dengan angka 9 yang dicari.
iya, maka proses akan berhenti. Apabila kita melakukan pencarian terhadap angka 9,5, maka dalam proses ini dia akan terus berjalan. Dia akan terus berjalan sampai ujung larik. Ternyata data tidak ditemukan karena angka yang dicari adalah 9,5. Maka dalam algoritma ini akan menghasilkan sebuah nilai, yaitu nilai yang dicari tidak ditemukan. Lalu berikutnya, untuk algoritma binary search, cara kerja metode ini dapat dibayangkan dengan mencoba menebak bilangan di antara angka 1 hingga 100. Dalam setiap menebak sebuah angka akan diketahui apakah tebakan itu benar, terlalu besar, atau terlalu kecil. Setiap kali tebakan akan selalu dipilih titik tengah dengan menyesuaikan batas bawah dan batas atas bilangan. Kita lanjut saja di dalam algoritmanya, yaitu penggambarannya seperti ini, di mana awal prosesnya kita akan melakukan pengesetan terhadap nilai max. Nilai max didapatkan berdasarkan panjang data array tersebut dikurangi 1. Sedangkan nilai min akan diset dengan angka 0. Lalu selama nilai min kurang dari sama dengan nilai max, maka dilakukan pencarian terhadap nilai middle atau nilai tengahnya, yaitu dengan rumus nilai max ditambah nilai min dibagi 2. Dalam pengecekan, jika array pada indeks ke middle ini sama dengan nilai yang dicari, maka kembalikan nilai true. Selain itu, jika nilai kurang dari array pada indeks ke middle, maka set nilai max sama dengan middle min 1. Jika tidak, set nilai min dengan middle plus 1 and if and while dan return false. Artinya ketika proses ini dia sudah tidak menemukan nilai yang dicari. Tapi jika ketemu, maka kembalikan nilai true. Sebagai contohnya dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Terdapat dalam sebuah array terdapat 11 data. Maka dari itu yang pertama yaitu dilakukan pengesetan nilai max, yaitu 11 dikurangi 1, yaitu 10, karena dia berada pada indeks ke 10. Min sama dengan 0 karena dia berada pada indeks ke 0. Maka set nilai min di sini dan nilai max di ujung data. Maka lakukan pencarian nilai middle dengan rumus max ditambah min dikurangi 2, yaitu 10 ditambah 0 dibagi 2 sama dengan 5. Maka set nilai middle ini pada indeks ke 5 dengan angka 55. Data yang akan kita cari adalah nilai 13. Dilakukan pengecekan apakah array pada indeks ke middle sama dengan nilai yang dicari. Apakah angka 55 sama dengan angka 13? Ternyata tidak. Maka dia lakukan pengecekan di sini. Apakah nilai kurang dari array pada indeks ke middle? Apakah angka 13 kurang dari angka 55? Iya. Maka set nilai middle ini dengan sebagai nilai max, sehingga didapatkan bahwa nilai min itu berada pada indeks ke 0, nilai max berada pada indeks ke 5. Maka selanjutnya dilakukan pencarian lagi terhadap nilai middle dengan rumus 5 ditambah 0 dibagi 2. Maka dihasilkan nilai 2,5. Dilakukan pembulatan sehingga nilai indeksnya yaitu 2. Set nilai indeks kedua sebagai nilai middle, yaitu dengan nilai 7. Dilakukan pengecekan apakah angka 7 sama dengan 13? Ternyata tidak. Cek lagi apakah nilai 7 lebih kecil daripada angka 13? Iya, maka set pada indeks kedua ini sebagai nilai min, sehingga didapatkan bahwa nilai min itu pada indeks kedua, nilai max berada pada indeks kelima. Dilakukan pencarian terhadap nilai middle kembali, yaitu dengan rumus 5 ditambah 2 dibagi 2.
7 dibagi 2 sama dengan 3,5, dilakukan pembulatan yaitu 3, maka set indeks ketiga sebagai nilai middle. Dilakukan pengecekan apakah array pada indeks ke middle, array pada indeks ke-3 sama dengan nilai yang dicari, apakah nilai 13 sama dengan nilai yang dicari yaitu 13. Ternyata iya, maka kembalikan nilai true. Artinya proses tersebut selesai, data telah ditemukan.